Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianila, NIM 23002124. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah proses menyampaikan ide, pikiran, atau informasi dari seseorang atau komunikator kepada orang lain atau kepada kelompok lain. Komunikasi efektif secara umum diartikan sebagai ketika pesan yang kita sampaikan itu atau yang disampaikan komunikator sampai kepada komunikasi persis sama. Proses komunikasi itu tidak akan lepas dari yang namanya noise, gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang mengakibatkan proses penyampaian informasi atau pesan tadi berubah. Hal tersebut harus dihindari oleh seorang komunikator. Pengertian komunikasi menurut Robbins adalah proses berpindahnya serta pemahaman akan pesan yang disampaikan. Hal ini berarti ide atau pesan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dipahami oleh orang lain, atau sama aja bohong. Robin dan Jude juga menjelaskan bahwa proses komunikasi merupakan tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan pemindahan dan pemahaman makna. Komunikasi juga memerlukan suatu tujuan, suatu pesan yang akan disampaikan antara pengirim dan penerima. Pengirim akan mengkode pesan dan meneruskannya melalui sebuah medium kepada penerima yang akan menguraikan isi kode tersebut, dan hasilnya adalah pemindahan makna dari satu orang ke orang lainnya. Wajib bagi seorang komunikator untuk menganalisis siapa lawan bicaranya atau kepada siapa pesan itu akan disampaikan. Kedua, komponen atau unsur-unsur komunikasi. 1. Komunikasi atau pengirim pesan, yaitu sumber informasi seperti kita atau orang yang menjadi sumber informasi yang ingin mengirimkan pesan dengan cara ada proses pengakumulasian bentuk-bentuk dari informasi yang tadi. Kedua, pesan atau informasi itu sendiri. Artinya, produk fisik aktual dari penyandingan oleh komunikator, bisa berbentuk tulisan, gerakan, atau verbal. Ketiga, saluran, yaitu perantara atau pesan yang digunakan dalam perjalanan komunikasi. Contohnya, apabila kita berkomunikasi langsung, maka medianya adalah udara. Apabila kita berkomunikasi melalui telepon, maka medianya adalah handphone. 4. Komunikan atau penerima pesan, yaitu orang-orang yang menjadi sasaran tempat pesan itu akan disampaikan. Kelima, gangguan atau noise. Gangguan itu dapat menjadi sumber terjadinya miskomunikasi. 6. Umpan balik, yaitu sarana pengecekan apakah pesan tersebut sudah diterima seperti yang diharapkan oleh si komunikator. Ketiga, prinsip komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik, karena simbol atau lambang yang digunakan untuk menunjukkan suatu hal itu berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap bentuk komunikasi non-verbal, yaitu perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi di mana dapat dilihat dari pesannya, sedangkan dimensi hubungan terlihat dari cara seseorang mengatakan pesannya. Keempat, komunikasi berlangsung dengan berbagai tingkat kesenjangan. Artinya, komunikasi itu bisa terjalin dari peristiwa yang tidak disengaja sama sekali hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Artinya, pesan yang dikirimkan komunikator baik secara verbal maupun non-verbal itu harus disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan juga waktu. Keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya, komunikasi itu memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya, sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu. Adanya prediksi tersebut bisa membuat orang menjadi nyaman dan tenang dalam berkomunikasi. Ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Sistem internal dan eksternal mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam komunikasi, sedangkan
Sistem eksternal itu merupakan situasi dari lingkungan atau sekitarnya. Kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektif komunikasinya. Artinya bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi. Kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial, artinya komunikasi itu melibatkan respon sebagai bukti bahwa pesan itu telah dikirimkan, diterima, dan dimengerti oleh seseorang. 10. Komunikasi itu bersifat profesional, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bukan hanya solusi penyelesaian masalah. 12. Komunikasi itu bersifat irreversibel. Artinya, tiap orang berkomunikasi tidak bisa selalu mengontrol dampak yang timbul dari komunikasinya tersebut. Keempat, tujuan dari komunikasi. Setiap komunikasi tersebut pasti mempunyai suatu tujuan. Secara umum, tujuan komunikasi adalah untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, pendapat, atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, informasi, wawasan, sehingga adanya efek tertentu yang diharapkan. Efek tersebut harus bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan lain dari komunikasi adalah sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi. Yang kelima, fungsi dari komunikasi. Komunikasi itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai media ekspresi, aksi, interaksi, dan nilai-nilai, manfaat, dan keluhuran budi dan kebudayaan seseorang. Contohnya, kesedihan dapat diungkapkan dalam komunikasi sebagai media ekspresi bahwa orang tersebut sedang sedih. Kedua, proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi atau penciptaan pengetahuan. Contohnya, saat pandemi terjadi, orang-orang dituntut untuk mengumpulkan tugas dengan membuat video. Ini merupakan salah satu bentuk kreativitas. Yang ketiga, sebagai alat menentukan aktivitas. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.